Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rizkyana Lintasatiti dengan NPM 242.368 dari kelas 4C. Di video kali ini saya membahas materi mengenai perbedaan dan perubahan kurikulum pada tahun 1947 sampai kurikulum merdeka. Kurikulum rencana pembelajaran pada tahun 1947. Sejarah kurikulum pendidikan Indonesia sampai saat ini dimulai dari kurikulum rencana pelajaran, yakni kurikulum lanjutan yang sebelumnya digunakan semasa penjajahan Belanda atau disebut juga dengan Leerplan, yang berarti rencana pelajaran. Kurikulum ini memiliki tujuan yang berfokus pada pendidikan pikiran dan pendidikan karakter. Sebagai warga negara Indonesia, kurikulum rencana pelajaran pada tahun 1947 mulai diterapkan di sekolah-sekolah sejak tahun 1950. B. Kurikulum rencana pelajaran terurai pada tahun 1952. Kurikulum ini dapat dikatakan sebagai cikal bakal sistem pendidikan Indonesia. Dalam kurikulum rencana pelajaran terurai sudah terdapat rincian mata pelajaran dan menggunakan silabus sebagai pokok-pokok atau isi materi pelajarannya. Di kurikulum ini juga seseorang guru memiliki tanggung jawab untuk mengajar satu mata pelajaran. Setelah itu kurikulum pada tahun 1964. Pada kurikulum 1964, pemerintah program Pancawardhana sebagai pembekalan di jenjang sekolah dasar atau SD, yakni pendidikan yang meliputi berkembangnya daya cipta rasa, karsa, karya, dan moral. Kemudian untuk mata pelajaran diklasifikasi menjadi 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan emosional atau artis, keterampilan, dan jasmani. Selanjutnya yaitu kurikulum pada tahun 1968. Kurikulum pada tahun 1968 adalah penyempurnaan dari kurikulum pelajaran terurai pada tahun 1952 hingga kurikulum 1964. Terjadi perubahan dari program Pancawardhana menjadi pembina jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Kurikulum pada tahun 1968 bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat secara jasmani, menjunjung kecerdasan dan keterampilan jasman, moral, budi, pekerti, dan beragama. Selanjutnya itu kurikulum pada tahun 1975. Pada kurikulum 1975, sistem pendidikan memiliki orientase pada tujuan dengan harapan dapat lebih efektif dan efisien. Di kurikulum tahun 1975 inilah mulai dikenal istilah satuan pelajaran atau rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Setiap satuan pelajaran diperinci lagi menjadi petunjuk umum, tujuan instruktasional khusus, materi pembelajaran, alat pelajaran, kegiatan atau belajar mengajar, dan evaluasi. Banyak yang mengkritik kurikulum pada tahun 1975 tidak ideal dikarenakan bebas tugas guru yang terlalu banyak dalam melakukan rincian tersebut. Selanjutnya itu kurikulum pada tahun 1984. Kurikulum ini sering disebut juga sebagai kurikulum pada tahun 1975 yang disempurnakan melalui kurikulum pada tahun 1984. Siswa mulai ditempatkan sebagai subjek belajar yang diharapkan dapat mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Kurikulum ini menggunakan metode CSBA, yaitu cara belajar siswa aktif atau Student Active Learning. Selanjutnya kurikulum pada tahun 1994 dan suplemen kurikulum
pada tahun 1999. Kurikulum ini merupakan revisi terhadap kurikulum selanjutnya dan dinilai tidak memiliki dasar perbedaan yang prinsipil. Pada kurikulum ini ada perubahan sistem pembagian waktu pembelajaran dari semester ke caturwulan. Dengan pembagian waktu tersebut diharapkan siswa dapat menerima materi pembelajaran lebih banyak dari pembagian 3 kali caturwulan dalam setahun. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Selanjutnya kurikulum pada tahun 2004. Kurikulum 2004 atau lebih dikenal dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi, yaitu perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kurikulum tahun 2004 mendapatkan kritik perihal kaitan alat ukur kompetensi siswa dengan ujian yang masih dengan format pilihan ganda. Setelah dilakukan uji coba Pulau Jawa dan kota-kota besar di Pulau Jawa, KBK dianggap kurang memuaskan bagi guru atau tenaga pengajar yang menerapkannya. Selanjutnya itu kurikulum pada tahun 2006. Berbagai kekurangan dalam KBK berakhir di awal tahun 2006 yang kemudian digantikan dengan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dari segi isi dan proses pencapaian target, kompetensi siswa dan teknik evaluasi pelajaran tidak banyak yang berubah dengan KBK. Akan tetapi terdapat perbedaan yang cukup diberikan signifikan untuk guru yang dibebaskan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa sebagai siswa di sekolah tersebut. Selanjutnya itu kurikulum pada tahun 2013. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menjelaskan bahwa kurikulum terbaru atau kurikulum 2013 akan lebih menekankan pada pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Di kurikulum ini, guru diharapkan dapat mendorong siswa untuk melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan apa yang telah siswa pahami setelah menerima materi pembelajaran. Kemudian, untuk siswa itu sendiri diharapkan dapat memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, kemampuan interpersonal, antarpersonal, dan memiliki kemampuan berpikir kritis. Itu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah metode pembelajaran mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Para pelajar dapat memiliki pelajaran apa saja yang ingin dipelajari sesuai basis yang dimiliki. Secara umum, kurikulum merdeka merupakan kurikulum pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Kurikulum merdeka menawarkan struktur kurikulum yang lebih fleksibel dan berfokus pada materi esensial sehingga memberikan keleluasan bagi guru untuk mengajar sesuai kebutuhan dan karakteristik siswa.